Ini adalah produk-produk yang akan kita promosikan, yang akan kita fokuskan, gitu. Kenapa kok hanya produk ini? Karena ya inilah yang disukai oleh audiens kita, yang disukai oleh penonton kita. Halo teman-teman, di video ini aku akan coba share tentang gimana caranya kita mendapatkan penghasilan yang banyak meskipun komisinya itu kecil atau sedikit. Well, sebenarnya berapa banyak sih penghasilan affiliate itu yang sesungguhnya? Apakah melebihi dari gaji karyawan pada umumnya? Well, sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menjualnya. Kita bisa saja cuma dapat misalnya katakanlah 1 juta per bulan, atau bahkan mungkin ya cuman UMR gitu kan. Tapi kalau misalnya kita rajin, kalau misalnya kita tahu nih caranya, kita bisa menghasilkan lebih dari UMR, atau bahkan mungkin bisa 2 digit atau lebih bahkan. Meskipun komisinya itu kecil persenannya, misalnya cuma 1%, atau bahkan kalau aku pribadi ada yang komisinya cuma 0,5%. Bayangin, 0,5%. Artinya kalau misalnya aku berhasil jualan produk Rp100.000, ya, sebuah produk Rp100.000, aku cuma dapat 500 perak. Bayangin, jualan produk 100.000 dapatnya cuma 500 perak. Tapi bagaimana dari 500 perak itu bisa menghasilkan jutaan? Nah, tentu saja caranya adalah dengan memperbanyak transaksi, ya, memperbanyak jumlah transaksinya. Mungkin banyak dari kita yang justru memilih cara mencari produk-produk atau affiliate-affiliate yang komisinya besar, misalnya 70%, 80% kayak gitu. Ya, sebenarnya itu juga bisa, tapi itu akan sangat sulit dibandingkan dengan kita meningkatkan jumlah transaksi. Aku pribadi sempat dapat banyak tawaran gitu kan dari beberapa produk, beberapa brand gitu yang menawarkan komisi yang gede-gede. Contohnya aja di TikTok deh, di TikTok affiliate. Itu kan komisinya kalau dulu itu 10%, 20% gitu ya. Sekarang itu kalau di punyaku itu, kalau aku lihat rata-rata itu cuma 5% sampai 10%. Bahkan jarang yang 10%. Cuma 5%. Ada yang 2% juga. Bahkan kemarin itu sempat kacau gitu kan, sempat ada satu kasus yang unik, yang lucu, cuman 1% gitu kan. Ya tapi ya it's okay, nggak masalah gitu. Tapi dan ada beberapa brand atau produk yang menawari kerjasama dengan komisi yang menggiurkan, mulai dari 20%, 40%, 50%, bahkan ada yang 80% gitu kan, baik melalui DM maupun melalui email. Nah, sebenarnya kenapa aku nggak ambil produk ini gitu kan, ada banyak alasannya gitu kan? Ada banyak pertimbangannya. Jadi nggak melulu kalau misalnya kita komisinya kecil, yuk cari produknya komisinya besar. Nggak seperti itu. Meskipun kita menjual barang atau produk yang komisinya besar, katakanlah 70% katakanlah, tapi kalau kita nggak berhasil jualan gimana? Contoh nih, misalnya katakanlah ada barang produk harganya 100.000, komisinya 70%, berarti kan kita dapat 70.000, ya kan? Nah, per produk ya, per transaksi ya. Nah, oke, kalau misalnya kita berhasil jual 100 misalnya, 100 berarti kan kita dapat 7 juta bersih loh ya, 7 juta bersih dari satu produk. Ya kalau kita bisa jual 100, tapi kalau kita nggak bisa jual, kita dapatnya berapa? 0. Atau kita misalnya cuma bisa jual 1 atau 2 berarti kita dapatnya 140.000. Tapi kalau misalnya komisinya kecil, kita berhasil menjual banyak, ya kita bisa dapat banyak juga. Nah, tentu saja cara yang paling mudah adalah kalian harus memperhatikan audiens, memperhatikan follower kalian, memperhatikan orang yang nonton kalian. Kalian harus lihat di analitik, misalnya ini di TikTok ya, di analitik di TikTok kalian lihat di sana audiens kalian itu seperti apa. Ya, jangan cari barangnya dulu ya. Misalnya, aku pengen komisi gede, nyari produk yang komisinya gede. Aku pengen meskipun komisi kecil nggak apa-apa, tapi apa nih produk yang paling laris? Niru orang gitu kan. Misalnya orang ada jualan handphone, kita ikut-ikutan. Orang jualan baju, kita ikut-ikutan. Kita ngelihat orang misalnya jualan gamis katakan atau jilbab, kita ikut-ikutan gitu. Enggak. Beda, nggak bisa. Nggak bisa ikut-ikutan. Kenapa nggak bisa? Karena ya kecuali kalau kalian jualnya di marketplace katakan, atau di tempat yang umum. Tapi kalau jualnya di sosial media, TikTok itu termasuk sosial media, maka kalian harus memperhatikan audiensnya ya. Ini contohnya, misalnya kalian lihat di audiens kalian, di profil, ini salah satu contohnya ya. Di salah satu akunku, ini contohnya,
Ini adalah profil audience ya, bisa kita lihat di bagian TikTok Shop atau Shop Affiliate, kemudian bagian di bawah bagian audience. Nah, kita bisa lihat profil audience kita seperti apa. Nah, di sini profil audience yang di akun yang ini itu info dasarnya perempuan 57%. Oke. Yang paling banyak usia 25 sampai 34 tahun. Kemudian yang lainnya 6%, kemudian penggunanya pakai Oppo 25%. Nah, ini adalah audiens kita. Jadi audiens kita yang paling banyak adalah perempuan ya. Berdasarkan data ini ya. Mungkin data kalian berbeda ya. Ini tergantung dari kalian. Nah, kemudian di bawahnya ada preferensi kategori teratas yaitu blues dan shirts ya. Blues dan shirts 33%, hair removal, facial, sepatu, dan girl Islamic clothes. Ini baju Islamic cewek lah, baju muslim cewek yang kayak gitu. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada produk yang mereka sukai, ada rekomendasinya. Oh, ini ternyata koleksi atasan, kemudian blouse, kemudian ini sendal. Nah, ini adalah produk-produk yang akan kita promosikan, yang akan kita fokuskan. Gitu. Kenapa kok hanya produk ini? Karena ya inilah yang disukai oleh audiens kita, yang disukai oleh penonton kita. Ya, ibaratnya kayak gini. Kita misalnya punya sebuah followers gitu kan, atau penonton atau audiens lah ibaratnya. Nah, ini mereka ini katakanlah sukanya ini mereka ini adalah perempuan dan sukanya adalah blouse misalnya, dan juga sendal misalnya, yang seperti di data ini ya. Terus kita promosi handphone, ya nggak nyambung ya. Atau misalnya ini dia kan di datanya kan pakai Oppo, mereka sukanya apa, kita promosiin apa gitu. Itulah yang membuat banyak orang nggak berhasil. Meskipun kita ngelihat orang lain laris ya, karena audiens mereka sukanya seperti itu. Ya, audiens kita berbeda. Ya, bahkan di satu pengguna, katakanlah aku sendiri. Aku punya beberapa akun dan di setiap akunku itu berbeda. Oke, ini contoh satu ya, contoh satu audiens di salah satu akun. Kemudian aku akan coba akun lainnya. Nah, di akun lainnya, nah ini kalian bisa lihat nih, audiensnya berbeda. Di sini, di akun lainnya ini laki-laki 54%. Laki-laki. Berarti bukan perempuan. Oke? 54%. Jadi yang paling banyak penontonnya laki-laki. Dan usianya 18 sampai 24 tahun itu 39%. Dan lokasinya ada di Bandung. Oke? HP-nya sama ya, Oppo dua-duanya tadi, dua akun tadi sama. Tapi kategori produknya, kalau yang tadi, aku lihat yang tadi ya, yang tadi itu blouse and shirt, hair removal, facial sunscreen, shoes, dan sebagainya. Oke, itu produk-produk yang mereka sukai. Tapi di akun ini, akunnya berbeda. Meskipun punyanya, yang punya aku loh. Jadi, aku ini satu orang kan, tapi punya beberapa akun. Jadi, di setiap akun punya identitas sendiri-sendiri. Kalau yang ini, itu keychain. Keychain itu gantungan kunci. Kemudian, case, ya phone case, casing HP. Kemudian, crossbody. Kemudian, clips. Kemudian, perfume, katakanlah. Nah, di sini ada rekomendasi produknya yaitu gantungan kunci Labubu. Nah, tadi kan nggak ada gantungan kunci kan. Nah, terus kemudian ini gantungan kunci lagi. Ini gantungan tas Labubu. Nah, seperti itu. Berarti konten yang aku produksi, konten yang aku share di akun ini adalah seputar gantungan kunci. Ya, karena di sini gantungan kunci berapa tadi? 5,27%. Ya, ini fokus ke gantungan kunci. Di konten lainnya, di akun lainnya, aku share blouse gitu, atau pakaian, atau sepatu, gitu. Jadi, setiap akun ini berbeda. Jadi, kalian nggak bisa nanya, Kak, kalau aku pengen dapat penghasilan banyak, produk apa nih yang harus aku jual gitu, yang cepat laris apa? Nggak bisa. Tergantung dari data audiens kalian. Misalnya nih, katakanlah aku share, coba jualan kaos, katakanlah. Tapi audiens kalian nggak suka kaos, ya nggak bisa. Depends, tergantung dari audiens kalian. Nggak bisa seperti itu. Makanya jangan tiru-tiru, oke? Jangan tiru-tiru akun lain. Perhatikan audiens kalian sendiri. Nah, bagaimana kalau data audiensnya ini kosong atau kalian baru mulai, katakanlah baru mulai jualan, katakanlah. Nah, yang pertama tentu saja kalau misalnya akunnya masih baru nih, postingannya 0, followersnya 0, followingnya 0, pokoknya kalian baru lah ya. Itu kalian share konten-konten, jangan fokus ke produk dulu, tapi share konten-konten yang kalian suka. Apapun, kalian suka ngevlog, share vlog. Kalian suka review barang apa, iya review. Apapun,
kalau belum ada datanya, ya share konten apapun. Tujuannya untuk menghasilkan data. Jadi nanti saat kalian share, misalnya katakanlah kalau aku biasanya itu 15-20 konten pertama, ya. Ini masih 0 nih, 000, itu 15-20 konten share, tapi nggak terus ya. Misalnya sehari sekali, sehari satu konten, sehari satu konten, besoknya satu konten, sampai 15-20 konten. Setelah itu kalian lihat audiensnya. Nah, audiensnya ini kira-kira mengarah kemana nih? Kesukaannya. Oh, apakah dia ngarah ke tadi, misalnya ke sepatu atau ke busana muslim, atau kayak yang akun kedua ngarah ke gantungan kunci. Nah, atau misalnya ngarah ke handphone, atau ngarah kemana. Nah, setelah itu barulah kalian fokus di konten-konten tersebut. Nah, kalau misalnya, dan ini kalian perlu perhatikan terus ya data audiensnya. Kalau misalnya audiens kalian berubah, maka ya konten kalian harus kalian sesuaikan. Ini misalnya katakanlah kayak tadi gantungan kunci Labubu, katakanlah. Labubu kan ya saat aku record video ini kan lagi viral-viralnya ya, meskipun nggak tahu sih, nanti mungkin bakal turun. Tapi at least pada saat ini itu kan masih dalam kondisi banyak peminatnya. Oke, share itu nggak apa-apa. Tapi mungkin 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan mungkin akan ganti. Lihat lagi data audiensnya. Apakah masih di gantungan kunci Labubu? Apakah masih di gantungan kunci? Apakah sudah berganti? Nah, itu setelah berganti, kita lihat nih produk rekomendasinya apa. Oh, ternyata ini, kita share ini lagi, kayak gitu. Jadi daripada kalian menjual barang, komisinya, oke, komisinya besar, 70% lah, tapi nggak laku, ya kalian nggak dapat apa-apa. Mendingan kalian jual barang yang disukai oleh audiens kalian, even komisinya kecil, tapi kalau transaksinya banyak, maka kalian bisa mendapatkan komisi yang banyak juga. Oke teman-teman, semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!